Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafli Fikri Amanda, NIM 1321940. Di sini saya akan menjelaskan modul 4 yaitu gejala transien, rangkaian diferensiator dan integrator, dan modul 5 yaitu respon frekuensi dan rangkaian resonansi. Oke, kita langsung masuk saja ke percobaan yang pertama yaitu rangkaian diferensiator. Pada rangkaian diferensiator, kita akan melakukan dua buah variasi resistor dan kapasitor. Yang pertama, kita akan melakukan variasi resistor sebesar 2,2 kilo ohm dan kapasitor sebesar 220 nanofarad. Oke, selanjutnya akan kita rangkai. Oke, di sini sudah terangkai kapasitor dan resistornya. Lalu di sini saya tambahkan dua buah kabel jumper pada terminal resistor di dua kakinya, karena pada rangkaian diferensiator tegangan yang akan diambil sebagai tegangan outputnya adalah tegangan resistor. Namun di sini kita belum memasukkan input. Kita akan membuat input dari generator sinyal sebesar 500 Hz dengan output sinyal kotak. Oke, kita lanjut. Oke, kita akan membuat tegangan input sebesar frekuensinya sebesar 500 Hz dan outputnya berupa sinyal kotak. Di sini saya hubungkan dengan kabel hijau karena terhubung dengan square, dan kabel yang hitam ini terhubung dengan kabel abu-abu yang terhubung dengan groundnya. Lalu kita hubungkan dengan daya pada kedua generator sinyal, pada generator sinyal dan osiloskop. Nah, di sini sudah terbentuk sinyal kotak dengan pembacaan 2 volt per div dan 0,5 milisecond per div. Lalu di sini frekuensinya sudah terbentuk 500 Hz dan tegangan VPP-nya adalah 4 VPP. Selanjutnya kita akan membentuk ini rangkaian. Di sini kita kembali lagi ke rangkaiannya. Di sini sudah saya hubungkan inputnya pada terminal kiri kapasitor dan terminal kanan resistor. Lalu di sini sudah saya hubungkan juga ke BNC, yang merah dengan yang merah dan yang hitam dengan yang hitam, untuk mengukur tegangan output pada resistor pada rangkaian diferensiator. Lalu kita hubungkan saja ke sumber dayanya. Kita tunggu osiloskop hingga menyala. Kita akan tahu bagaimana plot dari rangkaian yang sudah kita bentuk. Nah, di sini sudah terbentuk plotnya. Frekuensi tetap terjaga 500 Hz dengan tegangan outputnya sebesar 11,5 volt peak to peak, dan di sini adalah plotnya sudah tergambar. Lalu kita akan lanjut ke variasi yang kedua. Variasi kedua, kita akan menggunakan kapasitor sebesar 470 nanofarad di sini dan resistor 4,7 kilo ohm. Lalu akan kita langsung rangkai di breadboard. Oke, di sini sudah dirangkai persis dengan rangkaian yang tadi, karena inputnya sama yaitu tegangan output berbentuk kotak dan frekuensi 500 Hz. Lalu di sini sudah langsung saya rangkai saja, inputnya dipasang sini seperti tadi dan outputnya di sini. Lalu langsung saja kita ukur tegangan outputnya, kita hubungkan dengan daya pada generator sinyal dan osiloskop. Lalu akan kita peroleh plotnya. Oke, untuk kapasitor 470 nanofarad dan resistor 4,7 kilo ohm, di sini adalah plotnya. Frekuensi yang tetap dipertahankan 500 Hz dan VPP-nya, tegangan outputnya adalah sebesar sekitar 9,82 volt peak to peak. Oke, sekian untuk percobaan rangkaian diferensiator. Kita lanjut ke percobaan selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan percobaan rangkaian integrator. Pada rangkaian integrator kita akan menggunakan variasi yang sama seperti rangkaian diferensiator, yaitu kita akan menggunakan kapasitor 220 nanofarad dan resistor 2,2 kilo ohm. Oke, langsung saja kita rangkai dari breadboard. Oke, di sini kapasitor dan resistornya sudah dirangkai secara seri. Lalu di sini saya beri dua buah kabel jumper untuk mengukur tegangan output pada kapasitor, karena pada rangkaian integrator tegangan yang akan diukur adalah tegangan pada kapasitornya. Lalu kita akan memberikan tegangan inputnya selanjutnya. Oke, ini adalah sinyal inputnya dari generator sinyal, yaitu frekuensi 500 Hz dan output sinyal kotak. Oke, langsung kita hubungkan ke rangkaian yang tadi. Oke, di sini sudah terpasang input di sebelah sini dan sebelah sini. Lalu di sini sudah saya hubungkan juga BNC-nya pada yang merah dan merah dengan merah, hitam dan yang hitam. Langsung saja kita hubungkan dengan sumber dayanya. Kita ukur plot yang akan terbentuk pada saat
kapasitornya 220 nanofarad dan resistor 2,2 kilo ohm. Nah, di sini sudah terbentuk plotnya, frekuensi dipertahankan 500 Hz, dan beginilah bentuk plotnya. VPP-nya sekitar 6 volt peak to peak. Oke, sekian untuk variasi yang pertama. Kita lanjut ke variasi yang kedua. Oke, sama seperti variasi pada rangka diferensiator, pada rangka integrator ini kita menggunakan variasi kedua, yaitu menggunakan kapasitor sebesar 470 nanofarad dan resistor 4,7 kilo ohm. Langsung saja kita rangkai di breadboard. Oke, ini adalah rangkaiannya. Di sini sudah dihubungkan seri, dan di sini juga sudah dipasangkan kabel jumper untuk diukur tegangan output pada kapasitor. Lalu kita hubungkan dengan tegangan inputnya menggunakan generator sinyal. Oke, di sini sudah dihubungkan dengan input generator sinyal, yaitu sebesar frekuensi sebesar 500 Hz, dan output sinyal dari generatornya berupa gelombang kotak. Lalu kita hubungkan dengan dayanya untuk generator sinyal dan osiloskop. Dan di sini untuk variasi, di sini terbaca 2,5 volt peak to peak. Karena grafiknya cukup tidak bisa dibaca kalau seperti ini, kita atur volt per diff-nya. Nah, di sini adalah grafiknya. Oke, kita sudah melakukan grafiknya dan frekuensinya tetap sama, dan untuk percobaan ini sudah selesai. Oke, kita akan melakukan percobaan yang terakhir, yaitu pengaruh frekuensi diamati pada domain frekuensi. Oke, pada percobaan ini ada beberapa tahap. Yang pertama, kita akan mengukur tegangan output pada rangkaian diferensiator dengan beberapa frekuensi, yaitu 50 Hz, 500 Hz, 5 kHz, dan 50 kHz. Namun pada video ini saya hanya akan menjelaskan yang 5 kHz dan 50 kHz. Yang pertama, kita punya resistor 10 kilo ohm dan kapasitor 8,2 nanofarad. Langsung saja kita rangkai di breadboard. Oke, di sini sudah dirangkai kapasitor dan resistor secara seri, dan kabel jumper untuk membaca tegangan output pada resistor. Lalu kita akan memberi tegangan input. Oke, ini adalah input berupa sinyal kotak. Yang pertama, kita akan memberi frekuensi 5 kHz. Lalu langsung saja kita hubungkan ke rangkaian tadi. Oke, di sini sudah terhubung generator sinyal dengan frekuensi 5 kHz di sebelah sini dan sebelah sini, dan kabel BNC juga sudah terhubung dengan tegangan output. Langsung saja kita hubungkan ke daya pada generator sinyal dan osiloskop untuk membaca tegangan outputnya. Oke, tegangan output di sini untuk 5 kHz terbaca dengan plot sebagai berikut, dengan VPP V0 nya sekitar 11,24 volt peak to peak. Oke, dari sini kita bisa memutar langsung potentiometer pada generator sinyal, sehingga frekuensi pada osiloskop terbaca 50 kHz. Mari kita putar. Videonya akan saya pause. Oke, di sini sudah saya putar. Lalu kita dapatkan frekuensi 50 kHz, dan ini adalah plotnya. Kita dapatkan juga tegangan peak to peaknya, yaitu sekitar 7,97 volt peak to peak. Oke, ya, pada percobaan yang sama kita akan menggunakan rangkaian integrator dengan kapasitor dan resistor yang sama, yaitu 8,2 nanofarad dan 10 kilo ohm. Nah, di sini perbedaannya pada integrator seperti percobaan sebelumnya, tegangan outputnya diambil dari tegangan kapasitor. Selanjutnya kita akan mengambil tegangan input. Sama seperti sebelumnya, saya hanya akan menggunakan frekuensi 5 kHz dan 50 kHz untuk mempersingkat durasi. Oke, ini untuk input, yaitu dengan sinyal kotak dengan yang pertama frekuensi 5 kHz. Kita langsung hubungkan saja tegangan input ini ke rangkaian. Oke, di sini tegangan inputnya sudah terhubung pada rangkaian di sebelah sini dan sebelah sini, dan tegangan outputnya juga sudah terhubung dengan kabel BNC. Langsung saja kita pasangkan ke sumber daya untuk mengetahui bahwa tegangan output di kapasitor. Oke, ini adalah plotnya. Karena kurang bagus, kita turunkan time per diff-nya.
Nah, seperti ini. Pada frekuensi 5 kHz didapatkan tegangan peak to peaknya adalah sekitar 4,8 volt peak to peak, dan ini adalah plotnya. Selanjutnya kita akan ke frekuensi 50 kHz. Untuk ke 50 kHz seperti sebelumnya, kita putar saja potensiometer pada frekuensi ini ke 50 kHz. Di sini saya pause saja videonya. Oke, di sini mungkin tidak terbaca, tapi di sini tekan peak to peaknya sekitar 1,61 0,8 volt peak to peak. Lalu coba kita atur volt per diffnya. Di sini sudah terbaca 50 kHz dan ini adalah plotnya. Oke, pada tahap yang terakhir kita akan membuat body plot. Di sini kita akan menggunakan rangkaian diferensiator yang sama, yaitu dengan kapasitor 8,2 nanofarad dan resistor 10 kilo ohm. Body plot ini akan dicari menggunakan perbandingan VO per VIN dan frekuensi F0, 1/10 F0, 1/100 F0, 10 F0 dan 100 F0. Lalu F0 ini adalah frekuensi cutoff-nya. Di sini saya hanya akan menggunakan beberapa frekuensi saja. Oke, di sini kita akan menggunakan output sinyal sinusoidal, lalu tegangan inputnya sebesar 4,00 volt peak to peak, lalu frekuensinya berdasarkan perhitungan adalah frekuensi cutoff-nya secara perhitungan adalah 1940. Namun nanti kita akan mengukur frekuensi cutoff-nya yang secara real. Di sini hanya pendekatannya saja. Oke, langsung kita hubungkan ke rangkaian. Oke, selanjutnya kita akan mencari frekuensi cutoff. Frekuensi cutoff ini didapat dengan nilai V0 per Vin sama dengan 0,7. Di sini kita butuhkan V0-nya adalah 2,8 volt. Langsung saja kita hubungkan dengan sumber dayanya, generator sinyal dan osiloskop. Oke. Dengan frekuensi awal 1940 Hz. Oke. Di sini kita atur kembali ke 1940. Oke, di sini. Oke, pada VPP di sini tegangan outputnya sudah mendekati 2,8. Oleh karena itu frekuensi 1940 ini sudah merupakan frekuensi cut off. Selanjutnya kita akan mengukur pada frekuensi 1/10 F0. Oke, di sini adalah input dengan frekuensi 194 Hz atau 1/10 F0. Kita langsung hubungkan ke rangkaian. Sebelumnya tidak terhubung ke rangkaian, hanya mengukur tegangan input saja. Oke, tegangan VPP di sini yang didapatkan sekitar 0,88 volt peak to peak. Lalu karena tidak bisa dibaca, kita ganti volt per diff-nya. Nah, seperti ini adalah rangkaian grafiknya menggunakan frekuensi 194 Hz. Lalu kita akan mengukur pada frekuensi 10 F0. Ini adalah input untuk 10 F0, yaitu sekitar 19.400 Hz dengan VPP yang sama, yaitu di sini kita atur lagi ke 4 VPP. Oke, ini untuk tegangan output pada resistor dengan frekuensi 19.400 Hz. Di sini kita dapatkan VPP-nya cukup mendekati V0, yaitu sekitar 3,8 atau 3,9 volt peak to peak, dan grafiknya sinusoidal. Mungkin begitu saja untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.